Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Selasa 5 Juli 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju ke informasi pertama Tribuners. Dunia hiburan tanah air kembali berduka setelah kabar meninggalnya penyanyi legendaris Bob Tutupuli. Diketahui Bob Tutupuli meninggal dunia pada Selasa 5 Juli 2022 dini hari. Kabar meninggalnya Bob Tutupuli seakan dibenarkan oleh sahabatnya Stanley Tulung lewat unggahan fotonya di media sosial. Stanley pun menuliskan kalimat perpisahan yang menyampaikan terima kasihnya atas semua karya-karya Bob Tutupuli. Diketahui penyanyi Bob Tutupuli meninggal dunia di usia 82 tahun. Stanley juga mengumumkan jenazah Bob Tutupuli masih berada di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan. Kabar meninggalnya Bob Tutupuli juga diunggah oleh musikus ADMS. Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga belum mengumumkan tempat persemayaman dan pemakaman dari Bob Tutupuli. Nikita Mirzani ikut berkomentar soal kasus dugaan penyekapan yang dilakukan Nindi Ayunda. Dalam Instagram story-nya, Nikita menyebut bahwa Nindi saat ini sedang ketakutan karena kasus yang dilaporkan istri mantan sopirnya itu sudah mulai berjalan. Setidaknya ada 3 saksi yang hadir untuk diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 4 Juli kemarin. Adapun 2 diantaranya adalah Sulaiman mantan sopir Nindi dan Rini Diana, istri Sulaiman yang melakukan pelaporan. Nikita menduga Nindi ketakutan karena akun Instagram miliknya tidak seaktif biasanya. Sekedar informasi, dugaan kasus penyekapan mantan sopir pribadi Nindi Ayunda yakni Sulaiman naik statusnya ke tahap penyidikan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Selatan Hang Rengga mengungkapkan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Sulaiman diduga menjadi korban penyekapan Nindi Ayunda hingga tidak diizinkan pulang. Atas dugaan itu, istri Sulaiman melaporkan Nindi Ayunda ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 15 Februari 2021. Rumah tangga Sule dan Natalie Holzer kini sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, Natalie kini meninggalkan rumah lagi setelah beredar kabar hubungannya dengan anak tirinya Putri Delina kurang akur. Diketahui Natalie masih tetap bekerja meski kini harus mengurus sang buah hati yang masih berusia 6 bulan. Adapun alasannya untuk membeli susu Adzam Adrian Syahsutisna. Disinggung terkait apakah dirinya tidak diberi nafkah oleh Sule, Natalie enggan berkomentar. Diberitakan sebelumnya hubungan Natalie Holzer dan anak perempuan Sule Putri Delina dikabarkan sedang renggang karena curahan hati Putri di salah satu konten YouTube. Beredar rumor Natalie meninggalkan rumah karena persoalan ini. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Natalie. Ia mengaku jika kepergiannya bukan untuk lari dari masalah tersebut.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi soal pelecehan seksual terhadap JKT48 yang terjadi saat konser di The Park Mall Solo Baru Sukoharjo. Gibran langsung menanggapi berita yang beredar di berbagai media sosial tersebut melalui akun Twitter pribadinya. Gibran juga membagikan ulang postingan yang beredar tersebut dengan memberi tanda silang. Gibran menggarisbawahi kejadian itu tidak terjadi di Solo atau Surakarta, melainkan di Sukoharjo, tepatnya Solo Baru. Sekedar informasi, idol grup JKT48 kembali tur ke sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk di The Park Mall Solo Baru Sukoharjo pada Selasa 28 Juni lalu. Public Relations Staff The Park Mall Christina Trimawarti mengatakan ada ribuan fans JKT48 yang memadati venue acara dari setiap lantai mall. JKT48 menghadirkan 14 member untuk menghibur fans dalam acara tersebut. Selain itu, fans JKT48 juga dapat melakukan personal meet and greet dan berbagai stage activity yang ditutup konser live. Aktor sekaligus mantan pesepak bola Claudio Martinez diduga menjadi korban pengeroyokan. Diketahui ia dikeroyok oleh sejumlah pelayan di bar kawasan Mega Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu 2 Juli 2022 dini hari. Video yang menampilkan detik-detik aksi pengeroyokan itu beredar di media sosial. Berdasarkan video tersebut, Claudio tampak dikerubungi beberapa orang yang melakukan pengeroyokan. Claudio juga terlihat dipukul dari belakang oleh salah satu terduga pelaku pengeroyokan. Hal ini dibenarkan oleh istri Claudio Martinez, Musriana, pada Senin 4 Juli kemarin. Menurut wanita yang biasa disapa Ana, pengeroyokan itu bermula ketika kaki Claudio terinjak salah satu staf bar dan suaminya melakukan teguran. Namun menurut Ana, staf yang ditegur itu tidak terima dan mendorong Claudio. Setelah dugaan pengeroyokan itu, Claudio didampingi istrinya melapor ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 2 Juli siang. Ana menambahkan untuk dugaan pelaku berjumlah 5 orang. Beralih ke informasi lain Tribuners, sidang cerai mediasi pedangdut Dewi Persik dan Angga Wijaya dinyatakan gagal. Sidang cerai yang berandegakan mediasi itu dilakukan di Pengadilan Agama pada Senin 4 Juli kemarin. Tak mau terus berada dalam kesedihan, Dewi Persik atau yang akrab disapa DP itu berusaha tegar menjalani sidang cerai. Menurut DP, Angga Wijaya sempat menangis ketika memberikan keterangan di sidang mediasi. DP pun tak mau membeberkan isi mediasi tersebut. Namun yang pasti majelis hakim sempat mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rujuk namun tak berhasil. Saat ini Dewi Persik hanya bisa pasrah menerima keadaan di mana hubungan rumah tangganya kembali kandas. Sebelumnya Dewi Persik berharap mediasi berhasil dan kembali rujuk, sebab DP tak mau rumah tangganya kembali kandas untuk ketiga kalinya. Sebagai informasi, Dewi Persik resmi menikah dengan Angga Wijaya pada 10 September 2017. Kemudian pada 20 Juni 2022, Angga Wijaya mendaftarkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Sikap tak biasa ditunjukkan Abdul Rojak ayah Ayu Ting Ting yang baru saja menjalani operasi hernia di sebuah rumah sakit. Pria yang akrab disapa Ayah Ojak itu mengaku betah di rumah sakit dan ingin lebih lama di sana. Diketahui dokter sudah mengizinkan Abdul Rojak untuk pulang, namun ia memberikan penjelasan yang lucu terkait alasannya mau tetap lebih lama. Abdul Rojak mengatakan sebenarnya operasi hernia sempat ingin dilakukan sebelum umroh. Akan tetapi ia khawatir hal itu bisa mengganggu ibadahnya di Tanah Suci. Setelah 3 hari pasca operasi, ayah Ayu Ting Ting tersebut mengaku masih merasakan sakit. Walaupun sakit, Abdul Rojak sudah berusaha untuk berjalan. Kabar sakitnya ayah Ojak dibagikan pertama kali oleh Umi Kalsum lewat sosial media Instagram beberapa waktu lalu. Sutradara dan produser Mila Lesmana sudah mengonfirmasi bahwa dirinya akan memproduksi film petualangan Sherina 2. Film petualangan Sherina yang dibintangi Sherina Munaf dan Derby Romero itu tenar di era tahun 2000-an. Setelah 22 tahun, Mila Lesmana melanjutkan cerita petualangan Sherina dan masih menjadikan Sherina Munaf dan Derby Romero sebagai pemeran utama. Terkait hal itu, Derby Romero turut buka suara. Ia membenarkan akan terlibat lagi dalam film petualangan Sherina 2 yang selama 22 tahun ini membesarkan namanya. Rasa senang Derby terlibat dalam film tersebut dikarenakan banyak orang yang masih ingat dengannya meski sudah 22 tahun tayang. Pria berusia 32 tahun itu menegaskan proses produksi baru akan dimulai, sehingga belum bisa membocorkan semuanya tentang film petualangan Sherina 2. Derby Romero menegaskan saat ini ia sedang fokus berkarir di belakang layar. Namun demi film petualangan Sherina 2, ia menurunkan egonya dan kembali ke depan layar. Aktris Ussy Sulistyawati belum lama ini mengajak keluarga besarnya berkumpul dengan keluarga mantan suaminya Sugianto Sabran. Diketahui Ussy Sulistyawati dan Sugianto Sabran pernah membina rumah tangga selama 1 tahun 4 bulan dan dikaruniai seorang anak. Momen kebersamaan keluarga Ussy Sulistyawati dan mantan suaminya itu diunggah dalam Instagram pribadinya pada Senin 4 Juli kemarin. Ussy mengungkapkan rencana bertemu dengan keluarga besar Sugianto Sabran telah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan sudah menjadi agenda untuk mengisi waktu liburan. Pertemuan dengan keluarga Sugianto Sabran itu seakan menjawab pertanyaan netizen yang penasaran dengan hubungan tali silaturahminya dengan sang mantan suami. Menurutnya, keluarga tetaplah keluarga walaupun hubungan pernikahan telah selesai. Ussy Sulistyawati merasa bersyukur karena anak-anaknya memiliki nenek dan kakek lebih dari satu. Mengisi waktu liburan bersama dengan keluarga mantan suami, Ussy Sulistyawati mengunjungi wisata Sungai Arut di Kalimantan, dengan niat agar anak-anaknya mengenal daerah para leluhur.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Fenomena-fenomena remaja yang berkumpul di kawasan Sudirman, Jakarta menjadi sorotan warganet. Bahkan belakangan ini muncul idola-idola di kalangan bocah tersebut sehingga jadi sasaran selfie. Selain Bonge dan Kurma, pasangan JJ dan Roy juga menarik perhatian. Keduanya cukup dikenal di kalangan bocah-bocah tersebut. Bahkan sosok JJ kini dikenal karena memiliki kemiripan dengan Fujianti Utami Putri alias Fuji, adik mendiang Bibi Ardiansyah. Pemilik akun Instagram Jasmine Laticia itu akhirnya bertemu langsung dengan Fuji. Melalui akun TikTok Fuji, ia mengabadikan pertemuan mereka. Kekasih dari Torik Halilintar ini juga membuat konten dan joget bareng JJ yang punya postur badan lebih kecil dari dirinya. Unggahannya pun langsung mendapat respon dari warganet. Bahkan akun Centang Biru turut meramaikan postingannya tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tribuners. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!